The greatest sacrifice yang tercatat di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Bagaimana Abraham mengorbankan Ishak, anak satu-satunya, anak yang dikasihinya di atas gunung Moria. Dan kita tahu bahwa apa yang dikerjakan oleh Bapak Abraham ini sebenarnya menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh Allah Bapa kurang lebih 20.000 tahun kemudian, yaitu dia mengorbankan anaknya yang tunggal di Bukit Golgota. Saya merasa bahwa itu sebuah pengorbanan yang tiada taranya. Nah, untuk mengerti kita bisa membaca dan merenungkan cerita dari Bapak Abraham ini. Nah, oleh sebab itu kita mau merenungkan tentang sacrifice, tentang kata pengorbanan. Nah, sebelum kita melihat tentang kata ini, maka ada 3 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Silahkan Bapak Ibu jawab di tempat masing-masing tentunya. Untuk setiap pertanyaan saudara renungkan dan saudara jawab dalam hati. Pertanyaan pertama yaitu, adakah orang yang pernah berkorban dalam kehidupan Anda? Pertanyaan yang kedua, siapa di antara mereka yang saudara tadi sudah pikirkan itu yang paling besar pengorbanannya? Saya yakin mungkin banyak di antara saudara akan berpikir, itu mama saya, nah, itu papa saya, itu orang tua saya. Bagus, berarti Anda seorang yang tahu menghargai, tahu budi dari orang tua Anda. Nah, pertanyaan yang ketiga, dapatkah Anda menyebutkan satu kata untuk menggambarkan pengorbanan? Saudara harus menggambarkan pengorbanan, apa yang terbersit dalam pikiran Anda. Satu kata. Oke, sudah? Nah, silakan saudara menyimpan itu semua untuk diri Anda sendiri. Tapi saya akan sampaikan 3 kata yang berkaitan dengan pengorbanan. Mungkin itu juga kata-kata yang saudara pikirkan, tapi mungkin saja bukan. Yang pertama adalah kata sakit atau pain. Yang kedua kata kasih atau love. Dan yang ketiga adalah kata taat atau obey. Nah, nanti kita akan melihat ketiga kata ini ternyata sangat erat hubungannya dengan yang namanya pengorbanan. Khususnya mengacu kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib Golgota. Tapi juga untuk pengorbanan-pengorbanan yang lain. Nah, yang pertama, coba kita sekarang masuk dengan kata yang pertama, yaitu kata pain atau kata sakit. Pengorbanan itu tidak bisa dipisahkan dengan kata sakit. Kalau seseorang tidak merasa sakit, maka mungkin itu belum pengorbanan. Walaupun dia mungkin sudah melakukan sesuatu. Coba saudara nanti renungkan. Yang namanya pengorbanan itu pasti ada faktor pain, sakit. Apakah itu sakit secara tubuh? Apakah mungkin hati, jiwanya sakit? Hanya istri-istri yang harus berkorban demi suami, demi keluarga, demi keutuhan rumah tangga. Wah, sakit. Ya, saya tidak tahu berapa kali saya menghadapi ibu-ibu yang konseling pada kami dengan jujuran air mata. Sakit. Atau mungkin dompetnya yang sakit, ya saudara ya. Tapi kata sakit itu bagian daripada sebuah pengorbanan. Ibu Teresa pernah memberikan sebuah quote, kata bijak yang berbunyi demikian. Give, but give until it hurts. Dan itu sudah dilakukan oleh beliau. Bagaimana dia memberi hidupnya untuk masyarakat di India. Give yang sesungguhnya itu harus ada hurts. Makanya kita tidak boleh sombong. Kadang kita memberi, wow, kita seolah-olah sudah melakukan sesuatu. Kita harus tanya, it hurts me or not. Kalau itu benar sudah merasa, aduh eman rek, aduh. Nah berarti saudara baru memberi itu. Kalau cuma saudara memberi ya sesuatu yang ya bagi saudara
tidak berarti bagi saudara. Mungkin bagi orang lain memang berarti. Maka saudara mungkin, ini saudara harus, jangan sombong lah nanti saya. Give yang sesungguhnya itu hurts. Ketika Anda memberi dan sudah merasa sakit, kalau dicubit, that is your sacrifice. Memberi yang sesungguhnya itu, it's hurtful, sakit. Dan saudara-saudara, selain sakit dan pengorbanan itu berkaitan erat, tapi juga itu sangat dibutuhkan. Mengapa saya tadi membawa saudara kepada pertanyaan-pertanyaan itu? Untuk mengingatkan kita, untuk mengingatkan Anda, untuk mengingatkan saya, bahwa kita ada sebagaimana kita ada saat ini, karena ada orang-orang yang sudah berkorban bagi kita. Saya tidak bicara Tuhan dulu saudara-saudara, saya bicara umum. Mari kita menyadari, jangan kita pongah, kita harus sadar. Saya bisa begini ini karena ada orang-orang yang sudah berkorban bagi saya. Itulah sebabnya saya tadi bawa saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Sebelum saya meninggalkan poin ini, saya ingin tunjukkan sebuah quotes lagi bagi saudara. Berbunyi demikian, without pain, without sacrifice, we would have nothing. Tanpa sakit, tanpa pengorbanan, kita tidak akan memiliki apa-apa. Saya sadar bahwa saya ada sebagaimana saya ada. Karena ada orang-orang yang sudah berkorban, sedang berkorban bagi saya. Makanya kita harus sadar saudara ya. Jadi kata pertama yang berkaitan dengan pengorbanan adalah pain, sakit. Nah, sekarang kita mau melihat kata yang kedua, yaitu kata love atau kasih. Tidak kebetulan kata kasih ini pertama kali muncul di dalam Alkitab kita, yaitu dalam cerita Bapak Abraham tadi, yang mengorbankan anaknya Ishak. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 dan 2, saya bacakan saja. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, lebih tepat mungkin kata menguji, ya, karena Allah tidak mencobai siapapun. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Allah tahu loh, tapi Allah minta. Nah ini kata kasih yang pertama kali muncul dalam Alkitab kita ini ya. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ternyata kata kasih itu muncul dalam kisah ini dan itu yang pertama kali dalam Alkitab. Pasti ada sesuatu bukan? Kita mau melihat bahasa Alkitab tentang kasih. Kasih di dalam bahasa Alkitab khususnya Perjanjian Lama itu adalah ahaba atau ahava. A atau alef ini sebenarnya menunjukkan yang utama karena dia adalah huruf pertama yang mewakili Bapa. Kemudian saya loncat huruf ketiga dari kata Aba, yaitu huruf B, Bet. Dan ini mewakili orang kedua, yaitu Son, anak. Ada Bapa, ada anak. Lalu ada dua H. Huruf H ini juga ada di dalam nama Allah. Huruf H itu adalah huruf kelima. Asal muasal H ini, itu adalah gambar manusia yang mengangkat tangan. Kemudian berkembang kayak huruf apa? Huruf E. Asal usulnya ada orang yang memberi, mempersembahkan. Makanya hey itu punya pengertian giving. Dan tidak kebetulan saudara, 5 dalam bahasa Alkitab itu adalah angka kasih karunia. Grace, Allah memberi kasih karunia. Nah sekarang coba kita gandengkan ahaba itu apa. Sudah bisa melihat sekarang. Apakah kasih itu? Kasih itu adalah Father give and the Son also give. Itulah kasih. Jadi dari huruf-huruf ini kita sudah melihat pelambang apa yang Allah mau lakukan bagi manusia yang sangat dikasihinya. Manusia his masterpiece, buatan tangan Allah yang paling mulia, yang jatuh dalam dosa. Allah mau selamatkan dia, Allah harus memberi, Bapa memberi, dan anak pun pribadi kedua dari Tritunggal Allah juga harus memberi. Makanya dikatakan Allah itu kasih. Kenapa kok kasih? Karena kasih itu memberi, saudara. Kasih itu berkorban. Kasih itu bukan mengorbankan orang, tapi berkorban. Konseling kepada pasangan yang mau menikah, disebutkan bahwa
Hai suami, kasihilah istrimu. Dan saya selalu tekankan, kasih itu berkorban, bukan mengorbankan. Banyak orang mengorbankan keluarga demi something. Mengorbankan istri, mengorbankan anak demi, nggak benar itu. Ahaba, kasih. The meaning of love is Father give and the Son also give. Dan itu yang kita lihat di atas kayu salib Golgota. Allah memberi dan anak pun memberi. Apa yang Bapak beri, apa yang anak beri. Coba kita lihat berikut ini. Ayat ini sangat jelas. Yang pertama adalah Father give his only son. Ayat yang sangat terkenal Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, karena kasih Bapak memberi anak, dan itu sakit ketika Abraham diperintah oleh Tuhan. Abraham, bawa Ishak anakmu ke Gunung Moria, korbankan dia. Alkitab tidak mencatat sesuatu. Langsung Alkitab mencatat, keesokan paginya Abraham pergi. Kayak enak ya saudara-saudara ya. Itu tidak enak saudara-saudara. Itu pergumulan sepanjang malam, mungkin Abraham gak bisa tidur. Ya saudara-saudara. Saya tidak tahu apakah Abraham perundingan dengan Sarah atau tidak. Saya tidak berani berspekulasi. Tapi benar-benar itu sakit. Betapa dia hancur hati ketika Ishak bertanya, Bapak, kayu api sudah ada, kayu sudah ada, api sudah ada. Lalu mana korbannya Bapak? Bagaimana Abraham mau menjawab? Dia tidak bisa jawab saudara-saudara. Tapi dengan imannya, dengan hikmatnya dia berkata kepada Ishak, nanti Tuhan siapkan. Haleluya. Luar biasa ini saudara. Bayangkan hati Bapak. Sebentar dia akan sebeli ini anaknya. Yang satu-satunya. Yang dia dapat. Begitu sulit dia mendapat anak ini. Sampai dia usia 100 tahun baru dia dapat. Dan sekarang dia harus bunuh dengan tangannya sendiri. Sakit. That is sacrifice. Father give his only son. Lalu bagaimana dengan anak? Kalau tadi Yohanes 3 ayat 16, sekarang 1 Yohanes 3 ayat 16. Luar biasa ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia, anak Kristus, telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Bapak menyerahkan anak, anak menyerahkan nyawa. Kita mungkin bisa memakai imajinasi kita sedikit. Bagaimana ketika Bapak Abraham menjelaskan kepada Ishak, anakku sekarang aku beritahu bahwa korban itu engkau. Bagaimana itu? Lalu bagaimana Ishak tidak mengadakan perlawanan dikatakan. Dia menyerahkan, dia taat. Ketika dia diikat, ditaruh di atas kayu. Dan itu bukan permainan. Kita yang sudah tahu akhir cerita itu, sepertinya gak ada apa-apanya. Karena ternyata gak jadi disembelih. Tapi yang mengalami waktu itu, dia sudah menyerahkan nyawa. Menyerah. Mungkin Bapak Abraham berkata, jangan takut anakku. Nanti kamu sebentar ketika aku sembelih, pasti kamu akan bangkit lagi. Karena itu imannya. Kalau sudah baca di kitab Ibrani itu iman Abraham memang. Tapi bagaimana Ishak dia mau menyerahkan dirinya, nyawanya. Itu gambaran dari Kristus ketika dia datang ke dalam dunia dan dia menyerahkan nyawa untuk kita. Dia datang untuk disembelih. Dia datang untuk mati di atas kayu salib. Itulah kasih saudara. Makanya kalimat berikutnya dari ayat ini, kita juga wajib. Nggak gampang bukan? Tapi firman Tuhan tetap firman Tuhan. Berarti kita harus belajar. Standar firman Tuhan itu tinggi, saudara. Jadi kita sekarang mengerti pengorbanan dan kasih itu ternyata kaitannya erat. Mengapa seorang ibu dia mau berkorban, membanting tulang. Saya banyak melihat dan banyak mendengar contoh-contoh dari mama yang ditinggal oleh suami. Jadi single parent, dia banting tulang untuk anaknya yang berjumlah sekian banyak. Mengapa? Saya yakin karena ada kasih dalam hati mereka. Karena kasih itu action. Kasih itu bukan sekedar lip service. Sekarang kita akan melihat kata
yang ketiga dari kata pengorbanan adalah obey atau taat. Mungkin ini tidak pernah kita pikirkan, ternyata dalam kata pengorbanan itu terkandung yang namanya ketaatan. Nah, kalau kita selidiki dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, kata taat itu sama atau identik dengan kata dengar, shema. Jadi kalau sudah cari kata taat bahasa aslinya, yang keluar di situ shema. Shema itu artinya dengar. Nah, kita bersyukur dalam bahasa Indonesia kita juga punya, bukan? Dengar memang mendengar, tapi kalau dengar-dengaran, nah itu artinya apa? Taat. Jadi dengar dan taat itu satu sebenarnya. Dalam konsep Alkitab, dalam konsep Allah, yang namanya taat itu mendengar. Yang namanya mendengar itu taat. Hearing and doing is one. Itu dalam bahasa Alkitab. Orang yang mendengar, sungguh-sungguh mendengar ya, itu dia pasti melakukan taat. Makanya Tuhan menegur dalam kitab Yesaya, bukan melalui Nabi Yesaya. Kamu mendengar tapi sebenarnya kamu tidak mendengar. Karena apa? Karena mereka mendengar tapi mereka tidak melakukan. Shema artinya mendengar. Salah satu pernyataan iman mereka yang setiap kali didengungkan, kalau saudara melihat itu adalah Ulangan 6 ayat 4. Itu jenis Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Dengar orang Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Jadi saudara-saudara kita melihat di sini bahwa taat adalah mendengar, mendengar adalah taat. Sehingga tidak heran di dalam peraturan Taurat, saudara bisa membaca itu dalam Keluaran pasal 21. Di situ ada peraturan yang menarik. Dikatakan kalau seseorang bekerja pada seseorang sebagai hamba, maka dia hanya wajib bekerja 6 tahun. Karena tahun ke-7 tahun Sabat, dia punya hak untuk dilepaskan, untuk menjadi orang yang bebas. Tetapi kalau orang ini dikatakan dia mengasihi tuannya, dia mengasihi keluarganya, karena dia mungkin merasa berutang budi, dia merasa tuannya baik kepadanya, dan dia tidak mau keluar dari tempat itu, maka dia datang kepada tuannya, Bapak, saya mau terus bekerja di sini sebagai hamba. Sungguh? Iya Bapak. Sudah bulat keputusannya? Sudah. Oke, kalau sudah bulat sini kamu. Maka dia akan dibawa ke sebuah pintu dan di situ telinganya akan ditindis sampai lubang. Tentu ada darah yang mengalir, akan ada lubang di situ, tapi itu menyatakan bahwa dia menjadi hamba seumur hidup daripada Sang Tuhan. Jadi inilah hamba yang namanya hamba kasih. Hamba bukan karena terpaksa, tapi karena dia kasih, dia rela menghambakan diri. Ini yang Tuhan minta dari kita, menjadi hamba kasih. Kita melayani Tuhan bukan sekedar karena kewajiban, sekedar karena kesenangan, tetapi karena kita mengasihi Dia. Sedikit saya bersaksi, ketika saya meninggalkan profesi saya yang lama, saya tidak terlalu banyak berpikir. Ya memang waktu itu saya punya tabungan yang lumayan, saudara-saudara. Saya cuma berpikir, saya masih punya tabungan. Kalau hidup saya tidak cukup, ambil tabungan masih bisa. Saya tidak berpikir hitung-hitungan sama Tuhan, tidak pernah. Tapi ternyata Tuhan pelihara sampai saat ini. Mari kita kesempatan Paskah ini, saudara, kita baharui komitmen kita dalam melayani Tuhan. Layani Dia karena kasih. Layani Dia karena kita tahu Dia baik. Amin, saudara. Karena Dia Bapa yang baik. Dia adalah Tuhan yang baik. Mau apa lagi? Mau cari di mana Tuhan seperti Yesus? Dan itulah saudara-saudara sebabnya ketika Yesus datang ke dalam dunia, maka ada sebuah nubuat tentang kedatangannya. Mari saya tunjukkan nubuat ini. Di dalam Mazmur pasal 40 ayat 7 sampai ayat 9. Ini adalah menubuatkan tentang kedatangan Daud yang hidup kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi. Dia menubuatkan tentang Mesias keturunannya yang akan lahir kurang lebih 1 milenium kemudian. Dan inilah isi nubuat itu. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelian dan korban sajian. Tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata,
Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Sudah bisa melihat sini, nubuatan ini luar biasa bukan? Memang Daud menaruh dirinya di situ, aku. Tapi sebenarnya aku ini adalah Mesias. Berkata kepada Bapa, aku datang ke dunia. Bapa tidak menuntut pengorbanan ini dan itu, tapi Bapa menuntut telinga yang ditindis. Kata membuka telinga itu dalam salinan lain dikatakan pierce my ears. Engkau telah menindis telingaku. Yesus adalah hamba kasih, saudara. Hamba kasih dari Bapa. Jadi Tuhan Yesus itu datang berkorban, bukan karena terpaksa. Karena dia harus melakukan tugas yang harus dia selesaikan. Oh saya terpaksa, saya harus lakukan. Saya karena orang yang bertanggung jawab. Bukan sekedar itu. Tapi karena dia mengasihi Bapa. Dan dia juga mengasihi kita. Ya sebab itu dikatakan, you pierce my ear. Engkau menindis, melubangi telingaku. Itulah tanda dari sebuah ketaatan. Jadi makanya saya tadi katakan, pengorbanan dengan sakit tidak bisa dipisahkan. Pengorbanan dengan kasih juga tidak bisa dipisahkan. Dan jangan lupa pengorbanan juga tidak bisa dipisahkan dengan kata taat. Sebab itu mari sebelum saya akhiri khotbah ini, saya mau mengajak kita membaca bagian dari firman Tuhan yang tercatat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Ini ayat yang luar biasa tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Filipi pasal 2 ayat 5 dan ayat yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kita perlu renungkan bersama. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Do you really love Him? Kiranya Roh Kudus berbicara lebih jauh dalam hatimu dan hatiku.